Kenapa ya? Kalau ke Toraja habis Ganjar ke sana, Gibran ke sana. Makassar habis Ganjar ke sana, Gibran ke sana. Ini kan aneh ya. Giliran kunjungan ke rakyat diikutin. Giliran diajak diskusi ditinggalin. Atau mungkin karena Gibran kena mental kemarin di acara Mata Najwa, sehingga takut ya kalau menjawab dengan salah-salah dan tergagap-gagap bisa jadi ya bertambah parah kondisinya. Dogma tentang Jokowi yang orang baik ini berkembang menjadi Jokowi setengah dewa akhirnya. Bahwa Jokowi tidak pernah salah. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Jokowi adalah benar bagi negara kita. Dalam setiap pertanyaan, ya Prabowo selalu saja menjawab dengan jawaban-jawaban yang template di semua forum diskusi. Sementara Pak Mahfud berbicara tentang hukum, bahwa kepastian hukum harus lebih ditingkatkan, bahwa hukum harus bisa berpihak kepada rakyat dan kebenaran. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, memasuki masa kampanye ini, tentunya ini adalah masa bulan madu bagi kita nih, rakyat dan para cawapres. Diharapkan dengan masa kampanye ini kita semakin bisa dekat, bisa lebih mengenal mereka. Karena itulah banyak sekali acara-acara diskusi, debat terbuka, pemaparan gagasan dan temu-temu cawapres dan para simpatisan dan para pendukungnya. Seperti yang diadakan oleh Muhammadiyah kemarin tanggal 23, mengadakan acara dialog terbuka ya antara capres-cawapres dan masyarakatnya ya, dialog terbuka bersama calon pemimpin masa depan bangsa. Itu judulnya kurang lebih. Nah, di acara ini Ganjar dan Pak Mahfud tampak begitu gamblang, begitu jelas memaparkan ide-ide mereka. Mereka bisa menjawab semua pertanyaan panelis dengan luar biasa jelas dan gamblang. Pak Ganjar mengatakan bahwa banyak sekali program-program ya yang memang sudah berjalan baik dan inilah yang harus diteruskan. Dan tentunya juga banyak sekali program-program yang masih belum berjalan dan inilah yang harus diperbaiki dan dilakukan percepatan. Sementara Pak Mahfud berbicara tentang hukum, bahwa kepastian hukum harus lebih ditingkatkan, bahwa hukum harus bisa berpihak kepada rakyat dan kebenaran. Sayangnya di acara itu ya lagi-lagi Gibran tidak datang. Entahlah apa alasannya, karena kalau berdasarkan info dari panitia sudah berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan jadwal. Pernah sudah disepakati, tapi karena nggak bisa lalu dijustifikasi lagi jadwalnya. Tapi ternyata begitu sudah sepakat, menjelang hari H tiba-tiba dibatalkan. Apakah karena di situ panelisnya profesor-profesor atau orang-orang yang sangat ya berpendidikan tinggi, lalu mungkin ada sedikit ketakutan gitu di Gibran, atau mungkin karena Gibran kena mental kemarin di acara Mata Najwa, sehingga takut ya kalau menjawab dengan salah-salah dan tergagap-gagap bisa jadi ya bertambah parah kondisinya. Anakmu Ken, solekan, Ken, solekan anakmu Ken, loh Ken. Solekin anakmu Ken, anakmu. Ya mudah-mudahan aja nggak seperti itu, karena berdasarkan info dari pihak Gibran dan Prabowo, katanya mereka sudah berbagi tugas dan itu sudah disepakati sejak lama. Ya aneh juga ya. Nah tapi bicara soal Prabowo, dalam setiap pertanyaan ya Prabowo selalu saja menjawab dengan jawaban-jawaban yang template di semua forum diskusi. Kalau bicara soal hukum, maka solusinya adalah menaikkan gaji hakim setinggi-tingginya. Bicara soal kesehatan, maka solusinya adalah naikkan gaji dokter setinggi-tingginya. Bicara soal pendidikan, jawabannya adalah makan siang gratis bagi para siswa. Ya selalu saja UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi seolah-olah program hanya bagaimana caranya membagikan duit kepada masyarakat. Saya rasa masyarakat sekarang sudah sangat cerdas ya. Meskipun berdasarkan survei terakhir bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita hanya 6% saja ya yang memiliki pendidikan strata perguruan tinggi. Lalu SMA sekitar 20%. Jadi sekitar 74% ini SMP dan ke bawahnya. Nah, kalau menurut saya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran ini mereka menyasar kelompok yang 74% ini. Karena seperti kita tahu, kebanyakan dari masyarakat kita banyak sekali hanya menjadi pemilih-pemilih yang emosional saja. Hanya berkomentar, hanya memilih berdasarkan apa yang dirasakan saat itu. Emosi sesaat saja.
mereka ini malas sekali untuk sedikit effort untuk melihat data, sedikit melihat rekam jejak dan sebagainya, padahal semua sangat jelas tergambar dan kita bisa lihat, bisa cari di mana saja soal rekam jejak cawapres kita ini. Setiap ada acara ya kunjungan ke sana sini, yang dilakukan adalah bagaimana menarik hati mereka ya dengan bantuan-bantuan, dengan sumbangan ini itu dan sebagainya. Seperti halnya yang dilakukan kemarin ini ya, kita lihat ada video Gibran bagi-bagi amplop dan sebagainya. Ya memang pada masa-masa seperti ini maka kita memang butuh cawapres ini untuk bertemu dengan rakyat. Seperti yang dilakukan oleh Ganjar juga ya ke Toraja yang disambut dengan luar biasa, lalu ke Makassar. Saya nggak tahu ada berapa itu, begitu banyaknya manusia ada di sana di sepanjang Jalan Sudirman itu, lalu juga di Pontianak. Tapi anehnya, kenapa ya kalau ke Toraja habis Ganjar ke sana, Gibran ke sana. Makassar habis Ganjar ke sana, Gibran ke sana. Ini kan aneh ya. Giliran kunjungan ke rakyat diikutin. Giliran diajak diskusi ditinggalin. Ya, inilah cerminan dari apa yang terjadi saat ini. Nah, saya rasa ini tidak lepas dari dogma-dogma yang terjadi selama ini. Sejak Jokowi dilantik menjadi presiden 2014 lalu, tanpa sadar kita sudah semacam didogma atau semacam dinabobokan oleh narasi-narasi. Seperti misalnya Jokowi adalah orang baik, sangat baik. Sampai akhirnya begitu ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di kabinet dan pemerintahannya, yang disalahkan tetap bukan Jokowi. Ini adalah kesalahan orang sekelilingnya. Ada menteri-menteri yang begitu banyak korupsi, disalahkan ya salah menterinya, kenapa dikasih kepercayaan korupsi, bukan salah Jokowi yang memilih orangnya. Seperti itulah. Sehingga tanpa sadar perlahan-lahan dogma tentang Jokowi yang orang baik ini berkembang menjadi Jokowi setengah dewa akhirnya. Bahwa Jokowi tidak pernah salah. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Jokowi adalah benar bagi negara kita. Lalu berikutnya adalah dogma soal bahwa kita adalah rakyat dan semua orang berhak ikut dalam kontestasi pemilihan. Ya baik dari wali kota sampai ke presiden. Sehubungan dengan apa yang terjadi soal Kaisang dan Gibran, tentunya kita sama-sama bisa melihat dengan jelas bahwa kalau bukan mereka anak Jokowi ya sudahlah, sudah pasti mereka tidak akan bisa mencapai posisi seperti ini. Bahkan Kaisang sendiri kan ada tuh mengatakan bahwa ya saya adalah memang produk instan. Dia mengakui itu. Ya, tapi entahlah kenapa kok seperti tidak ada rasa malu untuk mengucapkan hal seperti itu. Kita bisa lihat, bukannya tidak pernah ya kita melihat Gibran berbicara dengan anak muda. Tapi selalu saja tidak pernah ada paparan yang jelas tentang ide-idenya. Seperti misalnya ada satu peristiwa ketika Gibran ditanya oleh salah seorang mahasiswa S2 ya, soal bagaimana mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan ini sulit didapatkan kecuali kita punya ordal, orang dalam. Lalu jawaban Gibran adalah, ya jadi pengusaha aja. Saya kan alumni baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran jadi pengusaha. Padahal yang ditanyakan adalah bagaimana pendapat dia tentang fenomena ini bahwa pekerjaan selalu didapatkan melalui orang dalam. Yang ditanyakan adalah soal nepotisme, soal KKN ya. Tapi yang dijawab adalah ya jadi pengusaha aja. Ya mungkin dalam tanda kutip ya Gibran mengakui bahwa dia sendiri adalah produk orang dalam ini, produk dari nepotisme ini. Nah menurut saya masyarakat kita bukan ditentukan oleh strata pendidikan saat ini, tapi ditentukan bagaimana kita membuka wawasan. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk melihat dengan benar, melihat dengan jelas rekam jejak masing-masing cawapres ini. Jangan hanya tertipu oleh kesan yang ditimbulkan atau kesan yang diberikan secara sementara. Kan ada dua nih biasanya yang terjadi. Ya, secara impresif dan secara ekspresif. Kesan yang ditimbulkan ini mana yang lebih kuat? Apakah memang cawapres ini bisa mengekspresikan gagasan-gagasannya dengan baik dan bisa ya membawa negara kita menjadi negara yang jauh lebih baik, atau cuma sibuk mencari impresi saja?
mencari kesan luar bahwa seolah-olah dia adalah capres yang baik. Bahwa dengan dipilihnya dia kita akan mudah mendapatkan ini, itu, gratiskan ini, itu, dan sebagainya. Saya rasa ini adalah pembodohan buat kita semua. Kalau soal kepemimpinan misalnya. Belum lama kita lihat bahwa banyak sekali narasi yang berkembang kalau Jokowi ini adalah orang yang paling cocok untuk menjaga NKRI kita. Karena sekarang Jokowi sudah menempatkan kita sebagai negara kuat di dunia internasional. Lalu cuma Prabowo lah yang saat ini sebagai seorang militer yang bisa meneruskan itu. Lalu sekarang begitu hadirnya Gibran, tiba-tiba narasi ini berubah. Bahwa kita memilih Prabowo karena dia kekinian. Ya, soal gemoy lah, soal joget-joget. Seolah-olah ini jadi mendegradasi bahwa kita seolah-olah tidak mementingkan konsep lagi. Kita tidak mementingkan gagasan lagi. Yang kita lihat, yang dilihat oleh anak-anak muda sekarang adalah bagaimana bentuk rupanya, impresinya. Dan inilah yang menurut saya adalah pelecehan terhadap intelektualitas kita sebagai anak-anak muda. Semoga saja di masa kampanye ini kita bisa melihat gagasan mereka lebih realistis. Jangan memilih cawapres, memilih capres yang katanya anak muda, tapi sebenarnya mereka nggak relate dengan dunia anak muda. Karena mereka, terutama Gibran misalnya, bagaimana kita bisa melihat bahwa Gibran ini adalah benar-benar implementasi dari kepemimpinan anak muda. Sementara dia sendiri tidak pernah mengalami kondisi real yang dialami oleh anak-anak muda. Tidak pernah mengalami bagaimana effortnya kita berusaha mendapatkan sesuatu sebagai anak muda. Tanpa privilege apapun. Citra yang dibangun selama ini bahwa ya anak Jokowi adalah anak yang sederhana, penjual pisang, penjual martabak. Ini kan cuma semacam kamuflase yang akhirnya terbuka sekarang ini. Yang menjadi masalah adalah kita menjaga negara kita dari orang-orang yang bernafsu akan kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Saya setuju bahwa rakyatlah yang akan menentukan. Karena itu, kitalah yang akan menentukan masa depan ini dengan tidak memilih mereka yang akan merusak negara kita. Salam and open your mind.